Sean. Hello, mate. No. Sure. Fuck her. What a tip. No, I haven't got any change. Oh my god, there's a girl. Just get her off me! Sean ialah seorang pria pekerja biasa yang menjalin hubungan asmara dengan cewek bernama Lizzie. Hari itu Lizzie membahas hubungan mereka yang tanpa perencanaan apapun. Selama 3 tahun pacaran, Lizzie selalu diajak ngedate di sebuah pub bernama Winchester. Bahkan Lizzie belum dikenalkan sama mamanya Sean. Parahnya lagi, Sean selalu membawa serta sohibnya sejak SD bernama Ed. Lizzie juga mendapat dukungan dari temannya yakni pasangan David dan Diane, terutama David yang selalu memojokkan Sean. Sean yang takut kehilangan pacarnya berjanji akan memperbaiki semuanya dimulai besok dengan mengajaknya makan malam romantis. Dan film pun dimulai. Ini dia Shaun of the Dead. Sean tinggal serumah dengan Ed yang pengangguran dan bagaikan benalu. Hal itu memicu teman serumah lain bernama Pete menjadi kesal sebab Ed tidak ada sumbangsi apapun di rumah. Walau begitu, Sean selalu membela Ed karena dia adalah sahabatnya. Tapi demi kebaikan bersama, Sean minta Ed untuk sekedar bantu-bantu di rumah. Beres sampaikan itu, dia bersiap menuju tempat kerjanya. Sebelum berangkat, gak lupa Sean mampir di minimarket untuk beli minuman. Saat di counter, sekilas Sean baca berita mengenai temuan penyakit flu baru di koran. Tapi dia dikejutkan oleh kehadiran sang pemilik bernama Nelson. Dalam bis, di jalanan tampak ada orang yang mendadak kolaps yang menarik perhatian Sean. Singkat cerita, Sean tiba di tempat kerja untuk membriefing staf lainnya. Seorang staf bernama Noel tampak acuh pada Sean. Bahkan saat Sean coba peringatkan perilakunya, dia justru dicuekin Noel. Kemudian di tengah kerja, Sean didatangi papa sambungnya bernama Philip. Kedatangan Philip untuk ingatkan Sean datang menjenguk mamanya serta bawakan bunga. Setelah itu Philip pergi dan Sean didatangi Noel yang protes karena dirinya kedapatan membawa urusan pribadi ke kerjaan. Belum sempat berkilas, Sean menerima telepon dari Lizzie yang menanyai kepastian rencana makan nanti. Liz from head office. Saat membeli bunga, di luar toko ada yang sedang dikejar dan yang lebih mengerikan, Sean melihat seorang tunawisma memakan merpati hidup-hidup. Dan dalam perjalanan pulang, di bis banyak orang yang batuk-batuk. Selain itu, jalanan macet akibat ada pengendara yang pingsan. Tiba-tiba Sean dikagetkan teman lamanya yang bernama Yvonne. Di tengah obrolan, Sean teringat dia belum reservasi restoran untuk makan malamnya. Karena itu, setibanya di rumah dia mencoba menelpon ke restoran. Sayangnya malam itu restoran sudah penuh. Bingung dengan keadaan itu, Ed malah sarankan ke Winchester. Lalu Lizzie menelpon. Sean sampaikan tentang batalnya rencana makan mereka dan dengan bodohnya dia ikuti saran Ed. Alhasil, Sean kalang kabut mendatangi kediaman Lizzie. Melalui intercom dia berusaha minta 2 benalu David dan Diane untuk bukakan pintu. Karena nggak mau, Sean bilang akan masuk lewat jendela dengan manjat di tembok. Jadi Sean pun nggak sanggup manjat. Akhirnya Sean ketemu Lizzie dan berusaha memperbaiki keadaan. Namun sang pacar terlanjur kecewa berat dan tidak menerima segala alasan dari Sean. Apalagi David terus memprovokasi hubungan mereka. Merasa Sean tidak pernah bisa berubah, Lizzie semakin emosi. Untuk meredakan amarah Lizzie, Sean berikan bunga yang diperuntukkan mamanya besok. Sayangnya ketahuan gara-gara kartu ucapan. Oleh karena itu Lizzie pun memutuskan hubungannya dengan Sean. Balik lagi ke Winchester. Sebelum masuk, Sean membuang bunga ke tempat sampah di area pub. Setelah itu sambil berlinang air mata, Sean lanjut kobam sembari dihibur oleh Ed. Kala patah hati, sahabat adalah jalan ninja terakhir yang bisa ditempuh. Berkat Ed, Sean bisa sedikit melupakan patah hatinya. Di tengah obrolan mereka, mendadak seseorang mengetuk kaca pub yang udah tutup. Apakah benar itu hanya orang mabuk? Hanya sutradara lah yang tahu. Keluar dari pub, tampak ada seorang wanita sedang mukbang pria yang tidak mereka berdua sadari. Dan di persimpangan ada pria aneh dengan suara parau yang malah mereka bercandain. That's it. Di rumah, keributan yang mereka ciptakan di pagi buta membuat Pete emosi. Sempat terjadi friksi antara Pete dan Ed namun bisa ditengahi Sean.
Di momen itu Ed tanya alasan tangan Pete diperban. Ternyata hari itu Pete sempat dirampok dan tangannya digigit. Setelah semua kejadian tersebut, Pete balik kamar dan Sean berusaha membuat catatan kegiatan besok lalu tertidur di dapur. The shop. Cornetto. Saat bangun dia langsung pergi ke minimarket. Tampak keadaan sekeliling tidak seperti biasanya. Bekas darah dalam minimarket juga tidak diperhatikan Sean. Bahkan dia tidak melihat Nathan berjalan ke arahnya. Dalam perjalanan pulang pun banyak pemandangan serta hal abnormal lain yang luput dari perhatian Sean. No, I haven't got any change. Di TV, program berita mengabarkan hal-hal aneh mengenai penyakit misterius. Tapi entah apa isi kepala Sean, semua hal itu tidak dia pedulikan. Tiba-tiba Ed bilang kalau ada ciwai aneh di halaman belakang rumah mereka. Mereka berdua datangnya untuk periksa si ciwai yang berdiri bengong. Si ciwai baru menoleh saat dilempar oleh Ed dan terlihat wajahnya sangat pucat yang mereka pikir sedang kobam. Tanpa disangka, ciwai aneh itu bersikap agresif terhadap Sean, bahkan dia ingin menggigitnya. Di momen seperti itu, Ed masih sempat-sempatnya ambil kamera untuk motret baru kemudian membantunya. Ciwai aneh tersebut makin agresif yang membuat Sean terpaksa mendorongnya jatuh hingga menancap di besi. Barulah keduanya sadar kalau si ciwai aneh ini adalah zombie. Mereka mulai ketakutan dan saat berniat berlindung dalam rumah, sosok zombie lain menghadang. Namun mereka tetap selamat masuk ke rumah sambil Sean terus mencoba mencari bantuan tapi tidak berhasil. Padahal kedua zombie masih berkeliaran di halaman mereka. Karena nggak tahu harus berbuat apa, keduanya duduk untuk nonton TV. Di berita mereka akhirnya tahu kalau seluruh kota sedang diserang zombie. Tanpa sadar, sesosok zombie buntung masuk ke dalam rumah. Mereka nyerang si zombie pakai apapun yang ada di dekat mereka. Si zombie baru koid setelah Ed menghantamnya menggunakan asbak. Dan dari berita diketahui cara untuk menghentikan para zombie adalah dengan menghancurkan kepala mereka. Beres sama zombie buntung, kedua zombie di halaman mulai menerobos masuk. Merasa udah tahu caranya menangani zombie, keduanya siap beraksi dengan mencoba melempar kepala mereka. Berhubung akurasi mereka berdua sangat buruk, tidak ada satupun yang berhasil dijatuhkan. Lalu Ed temukan piringan hitam untuk coba dilempar dan ternyata mereka merasa itu efektif. Sean keluarkan semua koleksi piringan hitamnya. Sebelum dilempar, mereka pilah-pilah dulu biar gak rugi. Sean yang mulai kesal menerobos gudang rumah untuk mencari senjata lain. Dari tadi kayak nyari senjata gitu kan. Akhirnya kedua zombie digeprek mereka berdua hingga rata. Lanjut nonton berita lagi. Kali ini mereka dapat info kalau penularan terjadi bagi yang tergigit. Hal tersebut mengingatkan mereka pada Pete. Jadi mereka coba memanggilnya dari lantai bawah. Berkali-kali manggil, Pete tetap tidak merespon dan mereka simpulkan kalau dia nggak di rumah. Mendadak Sean teringat akan Lizzie. Dia coba hubungi namun tidak tersambung. Justru Sean ditelepon mamanya yang kabari kalau dia baik-baik saja. Tapi Philip digigit oleh zombie yang sempat berusaha menyerang rumah mereka. Artinya Sean harus menghabisi Philip yang mulai menunjukkan gejala sakit. Sebelum pergi menjemput mamanya, Sean dan Ed membuat rencana. Rencana pertama, bawa mobil Pete ke rumah mamanya, habisi Philip, berlindung di tempat Lizzie sambil menunggu keadaan membaik. Rencana itu Ed tolak karena dia nggak bisa berasap kalau di rumah Lizzie. Jadi Sean susun rencana kedua, yakni bawa mobil Pete ke rumah mamanya, habisi Philip, jemput si Lizzie dan berlindung di rumah mereka sampai keadaan membaik. Kali ini rencana tersebut ditolak Sean sendiri karena rumah mereka sangat berantakan. Untuk itu rencana terbaik kembali disusun. Bawa mobil Pete ke rumah mamanya, habisi Philip, jemput Lizzie dan berlindung di Winchester sambil menunggu keadaan membaik. Dan ya, ini adalah rencana yang mereka pilih walau berita meminta para warga untuk diam di rumah. Are there any out there though? Sean periksa dulu keadaan dan yakin ada celah menuju mobil. Sebelum keluar, Sean berniat pipis dulu. Sehabis buang air, dari cermin dia lihat siluet Pete dari balik tirai. Dan seperti dugaan, Pete telah berubah menjadi zombie bugil. Entah karena nggak tega atau apa, Sean keluar dan mengunci zombie Pete di kamar mandi. Kemudian mereka siap jalankan rencana. Sambil nyetir, Ed sibuk memutar lagu hingga tanpa sengaja menabrak seseorang. Mereka sempat periksa korban karena takut itu adalah manusia. Begitu sosok itu bergerak, mereka lega karena yang ditabrak rupanya zombie.
Singkat cerita, mereka tiba di rumah Mama Shaun. Lihat ada mobil Jaguar alias The Jack-nya Philip, muncul ide brilian Ed yang pengen membawa mobil itu. Jadi dia suruh Shaun masuk sendiri sedangkan dirinya akan bersiap di mobil. Gak lama kemudian inilah Mama Shaun yang bernama Barbara. Barbara sendiri menolak pergi dengan alasan lagi nunggu dokter untuk Philip. Dengar itu, Shaun minta waktu berdua dengan Philip. Setelah kumpulkan nyali untuk menghabisi papa sambungnya, ternyata pria tersebut masih hidup. Barbara juga ikut nimbrung dan kabari kalau Shaun mau mengajak mereka pergi yang ditolak oleh Philip. Karena itu Shaun mengajak Barbara bicara empat mata. Dia ingin Barbara pergi bersamanya dan meninggalkan Philip sendirian tanpa berani katakan kalau Philip akan berubah jadi zombie. Lagian sedari Shaun kecil dia merasa papa sambungnya gak suka sama dia. Tapi namanya istri setia, dia gak mau pergi tanpa Philip walaupun berbagai alasan udah diutarakan Shaun. Mendadak Philip muncul dan tampak sangat tidak sehat di mana Shaun sedang memegang pisau. Jadi Shaun pun mengajak serta Philip. Walau Ed kaget ada Philip, tapi Shaun lebih kaget lihat kondisi mobil Pete yang seperti sengaja Ed tabrakin demi naik The Jack. Di saat bersamaan, sesosok zombie menyerang Philip dan menggigitnya hingga terluka parah. Tragedi tersebut memberi Ed kesempatan mengendari The Jack. It is a Jag. Mereka semua masuk ke mobil lalu pergi ke tempat Lizzie dengan kecepatan tinggi. Shaun akan pergi sendiri sedangkan Ed akan memutar di sekitar menunggunya. Bermodalkan stick cricket sebagai senjata, Shaun menerobos menuju intercom apartemen. Dan seperti sebelumnya, mereka nggak mau bukakan akses pintu bagi Shaun. Kali ini Shaun berhasil memanjat tembok menuju jendela. Kedatangan Shaun malah dianggap membawa banyak zombie ke area sana oleh David. Shaun nggak pedulikan dan terus membujuk Lizzie ikut dengannya yang disetujui Dean. David yang penakut menolak, namun dia terpaksa ikut karena Lizzie setuju. Untuk itu mereka diminta bersenjatai diri lalu mengikutinya menuju mobil. Mereka berdesakan dalam mobil dan di mobil itu untuk pertama kalinya Lizzie bertemu Barbara. Selesai kenalan, mereka melaju menuju Winchester sambil menubruk zombie-zombie yang berkeliaran di jalan. Di tengah perdebatan mengenai pemilihan Winchester sebagai tempat berlindung, Philip tiba-tiba curhat pada Shaun. Sadar waktunya udah gak lama lagi, dia minta maaf udah keras mendidiknya sejak dulu. Sebab dia gak mau Shaun terpuruk akibat ditinggal papa kandungnya. Setelah ungkap rasa sayangnya pada Shaun, Philip pun pergi untuk selamanya. Kemudian Eddie minta berhenti agar Barbara bisa diberitahu mengenai kematian suaminya, namun tiba-tiba Philip kembali bangkit. Mom, it's Philip. He's gone. Where's he gone? Semua selamat dan Philip dikurung di dalam mobil kesayangannya. The Jag. Tapi mereka berada di tengah jalan yang dipenuhi zombie. Untuk itu Shaun ajak mereka jalan kaki lewati jalan pintas menuju Winchester sembari menonton acara mukbang para zombie. David, come on. Tina. I hope not. Gak jauh jalan, di tikungan Shaun ketemu Yvonne beserta rombongan. Biar keadaan genting, penting untuk sekedar bersilaturahmi. Gak lupa dengan bangga David umumkan putusnya Shaun dan Lizzie pada Yvonne. Beres kenalan, kedua rombongan yang serupa tapi tak sama ini pisah jalan menuju tujuan masing-masing. Shaun mereka tiba di halaman belakang perumahan untuk memotong jalan. Dengan pede, Shaun mau perhatikan cara lompati pagar dan ya, dia jatuh. Tapi harus tetap stay cool kayak gak terjadi apa-apa. Kemudian rombongan tiba di sebuah rumah yang dikenali Barbara di mana terdapat satu sosok zombie. Saat rombongan tiba di area rumah lain, barulah Shaun sadar mamanya terpisah. Tiba-tiba terdengar jeritan Barbara yang langsung bangkitkan jiwa superhero Shaun untuk menolong sang ibunda. Saat rombongan lain berusaha memanggil Shaun, inilah yang terjadi. You alright? Lizzie dan Dean segera membantu tapi tidak dengan kedua pria madesu itu. Dia melemparkan sebuah tiang besi untuk dipakai Shaun menanjakan si zombie ke pohon. Berkat itu keadaan kembali kondusif. Beres marah-marah pada Ed dan David, Shaun coba periksa kondisi jalan dan inilah yang dia lihat. Is it clear? No. Jalanan di luar Winchester dipenuhi zombie. Akibatnya David kembali menyalahkan Shaun yang sedang memikirkan solusi. Seketika idenya muncul kala melihat si zombie di pohon. Untuk itu sebagai aktris gagal, Dean berusaha mengajari mereka akting layaknya zombie. Okay. Barbara, that's excellent.
What is that? Sungguh meyakinkan akting mereka. Merasa siap, mereka pun berbaur dengan zombie di jalan sembari akting. Mereka berjalan pelan lewati kerumunan zombie sambil perhatikan sekitar hingga tiba di depan pintu Winchester. Di saat itu ada sosok zombie tuir yang melihat mereka. Gak lama semua zombie mulai tertarik pada rombongan Shaun. Di keadaan seperti itu, HP Ed bunyi dan bisa-bisanya dia asik ngobrol seakan gak terjadi apa-apa. Lihat itu, Shaun yang udah lindungi Ed seumur hidupnya menjadi emosi. Tanpa mereka berdua sadar, semua zombie telah mengarah pada mereka. Sebenarnya ada jalan masuk lain, tapi si jenius David keburu pecahkan jendela pub yang akibatkan para zombie mulai bergerak. Agar yang lain bisa selamat, Shaun korbankan diri untuk memancing pergi para zombie. Lalu sebelum mereka masuk, Barbara temukan bunga yang Shaun buang dan dia yakini itu pasti untuknya. Gone a good 20 minutes. Beberapa waktu berlalu dan David ajak mereka menyegel jendela karena Shaun tidak kunjung kembali. Dia merasa udah jadi pahlawan dengan pecahkan kaca, mulai merasa besar kepala. Atas perasaan iri dan dengkinya pada Shaun, David memaksa mereka untuk menyegel pub. Ide itu ditentang keras oleh Lizzie yang yakin Shaun pasti balik. Karena itu terjadi argumen di antara mereka melawan David. Di tengah argumen, mendadak sang tokoh utama kembali dalam keadaan sehat walafiat. Shaun juga yakini udah berhasil menjauhkan para zombie dari pub lalu masuk dari pintu belakang. Setelah berkumpul, rencana selanjutnya adalah bersantai sambil menunggu keadaan aman. Selagi bingung mau ngapain, mendadak lampu jalan menyala yang artinya jaringan listrik tidak padam. Tahu itu, Shaun dapat ide untuk nyalakan skring lalu mereka bisa bersantai sambil nonton TV. Dia pergi ke area skring berada dan mulai mengutak-atik sesuai keinginan. Tanpa sengaja dia nyalakan lampu belakang dan mendapati ternyata dia diikuti zombie sewaktu balik ke pub. Dan juga ada sosok zombie lain terkurung dalam ruangan lain pub. Dengan wajah pucat, Shaun balik ke ruangan utama untuk ceritakan pada Lizzie. Dengar itu, Lizzie minta mereka harus tenang sepanjang waktu, namun semuanya terlambat. Mereka kini dikelilingi zombie di luar ditambah munculnya sosok zombie pemilik pub di dalam. Shaun berusaha pikirkan solusi dan dia putuskan mengeroyok si zombie dengan stik biliar. Dia, Lizzie, dan Ed asik gebukin si zombie layaknya kasur di jemuran. Gak lupa dia suruh David matikan sekring listriknya. David yang bodoh ini gak ngerti listrik dan malah membuat pub seakan berubah jadi diskotik. Belum lagi zombie berhasil pecahkan kaca pintu belakang serta munculnya zombie istri pemilik pub. Di sisi lain, ketiga orang tersebut belum membereskan si zombie. Bosan gebukin, Ed pergi ke area bar mengambil sesuatu. Sedangkan Lizzie menghajar zombie dengan apar yang membuat si zombie berbalik arah menyerang Shaun. Di tengah pergulatan itu, Diane coba bantu dengan melempar anak panah dart ke zombie. Karena akurasinya sangat luar biasa, anak panah itu menancap tepat di kepala Shaun. Di saat bersamaan, Ed dapatkan senjata api untuk Shaun. Bukan menembak, Shaun malah pakai mendorong si zombie hingga menancap di mesin pemutar lagu. Karena dia pikir itu senjata palsu, padahal itu asli. For the last time. Bermodal senjata tersebut beserta 29 amunisi, Shaun bersiap menghadang para zombie. Setelah merundingkan hal gak penting, dia meminta Lizzie menjaga ibunya. Dirinya sendiri akan menembak dengan Ed, Diane, dan David sebagai observator. Saat mereka beraksi, Barbara memberikan kalung warisannya pada Lizzie, sebab ternyata Barbara tergigit di tangannya saat dia terpisah tadi. Namun belum sempat Lizzie kabarkan pada Shaun, para zombie mulai menyerbu masuk. Akhirnya Shaun berhasil menembak satu zombie setelah menghamburkan banyak amunisi. Lalu dia minta Diane dan David segel jendela serta Ed berjaga menggantikannya yang mau datangi Barbara. Alangkah hancurnya hati Shaun kala mengetahui kalau Barbara telah digigit. Ed yang dengar juga segera menyusul karena dia juga sangat dekat pada Barbara. Begitupun Diane yang meninggalkan tugas jaga pada David. Gak lama mereka kumpul, Barbara pun pergi menyusul Philip. Belum kering air mata Shaun, David mendadak menodongkan senjata ke Barbara. Niatnya menghabisi Barbara sebelum berubah mendapat perlawanan dari Shaun dan Ed. Agar adil todong-todongan, Ed berikan pecahan botol pada Diane yang mau membela pacarnya si David. Di tengah aksi todongan itu, keluarlah isi hati Shaun yang tahu alasan David selalu tidak suka padanya. Sebab David selama ini suka sama Lizzie dan biar bisa selalu dekat, dia memacari sohib Lizzie yakni Diane.
David yang gak bisa ngelak mulai meracau ke hal-hal lain. Keributan baru bisa ditenangkan saat Lizzie menengahi mereka. Mendadak, Barbara bangkit sebagai zombie dan terpaksa Sean harus menembak mamanya sendiri. Down! Sean, look at me. Akibat mulut sampahnya, David mendapat bau gementar dari Sean. Tak disangka David mau balas menembak Sean, tapi untungnya senapan kosong. Gak bisa lagi menahan malu, David mau pergi dari pub sambil mengajak Diane. Namun dia menolak karena mau tetap bersama yang lain. Dia justru memaki David agar bertindak lainnya pria. Saat mulai tenang, momen bahagia terjadi kala David ditarik untuk dimamam segerombolan zombie. Sisa sebelah kaki doang tuh Diane. Gak terima pacarnya dimakan, Diane keluar menantang para zombie bermodalkan kaki David. Selain Diane yang mati konyol, para zombie juga berhasil menerobos masuk ke pub. Karena gak ada pilihan lain lagi, Ed harus membuat bahan peledak. Saat hendak beraksi, Ed ditarik zombie dari pintu lain. Dia selamat dan tunjukkan sosok yang sangat mereka kenal, yakni Pete si zombie bugil. Ed yang ceroboh malah bergulat sama Pete yang buat dirinya digigit zombie lain. Melihat sang sahabat terluka, Sean segera menembak kepala Pete lalu melompat masuk ke bar bersama Lizzie. Di dalam, dia berusaha memanggil sang sahabat dan tiba-tiba masih hidup biarpun luka parah. Ed segera minta Sean tuangkan alkohol di meja lalu dia membakarnya agar para zombie bisa dihalang. Sialnya, kotak amunisi masih di meja bar yang bakal ikut meledak terkena panas. Di momen genting itu, Ed baru ingat ada jalan ke basement yang terhubung ke jalan raya. Mereka langsung turun namun pintu akses menuju jalan terkunci. Kini mereka hanya bisa pasrah menantikan ajalnya di mamam zombie. Sean merasa bersalah karena semua adalah idenya ditenangkan Lizzie. Lizzie justru tanya sisa amunisi yang masih ada 2. Bukan untuk melawan, Lizzie berpikiran untuk mengakhiri hidup mereka daripada jadi zombie. Walau Sean menolak ide harus menembak lagi orang terkasihnya, tapi mereka udah gak punya opsi lain. Sebelum eksekusi, Lizzie ngajak mereka sebat dulu. Saat nyalakan korek itulah Sean melihat tombol untuk membuka akses menuju jalan. Dia segera mengajak mereka pergi, namun Ed menolak karena dia tahu udah gak bisa ditolong. Untuk itu dia meminta sang sahabat meninggalkannya dengan dimodali senjata. So you want it? Sorry. What for? I'm sorry too. You better be off. I love you too, man. Sampai di jalan, Sean dan Lizzie harus bertarung untuk membuka jalan kabur. Dan saat mereka udah siap bertempur, sesuatu terjadi. Yvonne balik ke kota dengan membawa bala bantuan tentara bersenjata. Berkat itulah nyawa Sean dan Lizzie terselamatkan. Next, we'll hear the story of Ted on zombies from hell. Beberapa waktu berlalu sejak pandemi zombie. Para zombie kini dimanfaatkan untuk kebutuhan industri bisnis dan hiburan, termasuk Noel yang harus tetap kerja walau udah jadi zombie. Keadaan mulai normal dan Sean sekarang hidup serumah bersama Lizzie. Saat Lizzie ke dapur, Sean izin ke gudang rumah. Untuk apa? Untuk diam-diam bermain game bersama sang sahabat dunia dan akhiratnya, yakni Ed. Ed! Selamat. Ini dia, Shaun of the Dead, salah satu film komedi bertema zombie paling menarik yang pernah dibuat. Film tema zombie sempat ramai di awal 2000-an sampai 2010 gitu loh. Cuma semua digarap serius dan ini salah satu yang konsepnya unik. Karena pasangan Nick Frost dan Simon Pegg emang duo komedian Inggris. Rata-rata film mereka komedi tapi jalan ceritanya serius. Ini salah satu film mereka yang legend selain Hot Fuzz. Terus di tahun 2015 juga sempat ada zombie komedi yang anak pramuka itu kalau nggak salah. Aku lupa judulnya. Jadi gitulah, sekali-sekali film genre lain biar nggak bosan aja. Sampai sini aja video kali ini. Thank you and see you all again. Bye.